Yang kedua tentang tayamum. Syarat-syarat tayamum ini bagi adik-adik nanti bisa diamalkan ilmu tentang tayamum. Memang sering dan sudah sering disampaikan, bahkan di sekolah pun sudah diajari mungkin, tapi ini versi kitab kuningnya, jadi tidak ada salahnya kita ulangi lagi. Yang pertama adalah wujudul udri bisafarin aw maradin. Orang diperbolehkan tayamum manakala satu ada udzur sebab sakit atau perjalanan, bepergian. Orang yang sakitnya tidak bisa terkena air, atau jikalau terkena air maka sakitnya akan menjadi parah, maka boleh dengan tayamum kalau mau sholat. Contohnya cemana sakit yang bisa menjadikan parah? Orang kalau kena air langsung menggigil, itu ada ternyata. Dia sedikit meriang, tapi ketika dia kena air itu langsung benar-benar menggigil. Ya, ini boleh dengan tayamum kalau mau sholat. Karena alasan diperbolehkannya tayamum itu bukan kok cuman kalau terkena air langsung fatal terjadi, enggak gitu saja. Khawatir kalau nanti kena air penyakitnya menjadi sangat parah, itu pun sudah boleh untuk tayamum. Nah, ini adik-adik sudah mempraktekkan. Ketika perjalanan begitu juga. Nah, kita mau melakukan perjalanan jauh. Ternyata di tengah perjalanan kita tak bawa air. Sebenarnya sekarang ini kalau untuk alasan bepergian nggak bawa air, ini sudah jarang. Kenapa? Karena kita dengan satu gelas begini saja, ini sudah bisa untuk wudhu. Satu gelas ini itu sudah cukup untuk wudhu. Kok bisa? Karena kita nggak pernah amalkan. Makanya kalau wudhu jangan selalu di air yang banyak, sampai buang-buang air begitu banyaknya. Air segini itu bisa cukup untuk wudhu kita. Nah, caranya kalau wudhu nggak kepala harus 3 kali. Ya, wudhunya cukup sekali-sekali saja. Karena yang wajib, yang fardu itu meratai seluruh anggota wudhu. Sunnahnya memang diulangi 3 kali. Muka 3 kali, ya, tangan 3 kali sampai siku. Membasuh, mengusap kepala 3 kali. Kalaupun cuma sekali itu sudah nggak apa-apa. Yang penting sudah rata semua. Maka sebenarnya dengan air segini itu sudah cukup. Maka kalau perjalanan bawa air mineral yang botolan dibawa, itu sudah cukup untuk wudhu. Nah, jadi sebenarnya tidak pala sulit kalau kita perjalanan mau cari air untuk wudhu. Nah, mana tahu kita nggak ada air sama sekali, tayamum. Nggak ada air sama sekali, boleh tayamum. Lah tayamum ini cuman sekali untuk sholat fardu. Kamu mau sholat duhur tapi nggak ada air, kamu hanya ada debu. Debu itu nggak harus pasir begitu, nggak, ya. Debu itu yang nempel-nempel di dinding, nempel-nempel di kain, itu juga debu. Boleh kamu usap tembok, dinding-dinding, kok ada debunya, itu sudah boleh dipakai untuk tayamum. Orang sakit yang kalau kena air menjadi parah, di dinding-dinding rumah sakit, tengok kalau diginikan ada debunya, boleh dipakai tayamum. Ya. Jangan sakit kemudian nggak sholat. Banyak sekarang orang kalau sudah sakit di rumah sakit malas sholat.
Yang jaga pun nggak mengingatkan sholat. Kalau nggak mampu untuk ke kamar mandi, dituntun, dipala-palai, atau diambilkan air, dilap-lap sikit-sikit. Nah sekarang orang itu malah katanya kasihan sakit kok disuruh sholat. Justru itu kasihan kalau sakit nggak disuruh sholat. Nah ini sudah ada caranya, nggak bisa kena air dengan cara tayamum. Sholat ini kan paling mudah Bapak Ibu. Nggak bisa berdiri pun boleh duduk. Nggak bisa duduk, bisa sambil tiduran. Jadi nggak ada alasan. Meskipun sakit berbaring di rumah sakit, tetap diusahakan disuruh sholat. Jangan bilang kasihan. Ini kayak gini pun tahu kalau sudah terjadi, itu pun masih canggung. Ini ku suruh sholat apa enggak ya? Ku tengok kok kasihan, mau ku suruh sholat. Justru kalau enggak kita suruh sholat itu kasihan. Sudah sakit tapi meninggalkan kewajiban. Ada malah yang bilang orang Allah Maha tahu kok. Orang Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Karepe piye? Justru Allah, karena Allah Maha pengasih, Maha penyayang, itulah maka kalau orang sholat gak mampu berdiri disuruh duduk, gak mampu duduk disuruh baring, gak bisa pakai air boleh pakai. Karena banyaknya dispensasi seperti itulah maka sholat tetap diwajibkan selama nafas masih berhembus. Jadi gak ada alasan untuk ninggal sholat kecuali memang berhalangan bagi ibu-ibu. Ya kalau kita meskipun sakit ya harus sholat. Makanya ada ulama itu kalau sakit itu susah. Susahnya bukan karena mikir penyakitnya, mikir sholatku kayak mana. Kalau kita kesempatan sakit, alhamdulillah sholat nggak iso kayak ngono. Sholat tetap wajib. Meskipun diimpus bahwa diimpus coblos kene nggak berdaya, sholat tetap wajib. Jadi pikir itu kalau sudah berbaring kita di rumah sakit, ingat sholat kita kayak mana. Ya, bilang sama yang jaga, entah istri entah anak, tolong antarkan aku ke kamar mandi. Tolong ambilkan air, lap-lapkan sedikit ke anggota wudhu saya kalau nggak sanggup. Kalau misalkan nggak bisa kena air, duduk, ambil entah mana dinding, lap tayamum. Yang penting tetap sholat. Ustadz, biasanya sakit kan istinja kita, kesucian kita tidak terjaga. Entah kena darah lah, entah kena kencing sedikit badan kita, belum sempat kita bersihkan. Kalaupun dibersihkan nanti kena air terlalu banyak akan semakin parah nanti. Jadi cemana kita tayamum tapi pakaian kotor, cemana ini? Maka itu sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti. Meskipun tayamum, sholat tetap sholat. Nanti pulang dari sakitnya diganti lagi. Yang penting apa? Tidak berdosa kita. Yang penting tidak berdosa. Inilah kaitan-kaitan dengan tayamum supaya kita tahu bukan cuman orang yang sehat saja, orang yang sakit saja. Orang sehat pun kadang tayamum juga karena kehabisan air. Ada air, cuman itu air untuk minum, nggak boleh dipakai wudhu. Ada air disediakan untuk minum, ya, memang disediakan untuk minum, untuk orang umum. Air untuk minum, hanya itu airnya, nggak boleh kita gunakan wudhu. Kita malah disuruh tayamum. Kenapa? Air yang sudah disediakan untuk minum, kalau dipakai wudhu, meskipun wudhunya sah, tapi hukumnya haram. Haramnya apa? Menggunakan air yang tidak sesuai dengan tujuan orang yang menyediakan air tersebut.
Nah, wudhu sah tapi hukumnya haram. Pakai air tidak sesuai fungsinya. Kemudian kalau kita mau tayamum harus tahu dulu tata caranya. Kadang ada yang ngikuti pendapat ulama yang bukan mazhab Syafi'i. Kalau kita mazhab Syafi'i itu tayamumnya itu dari tangan ini itu sampai siku. Nah, lalu ada yang tayamum cuman sampai pergelangan tangan. Ini saja. Ada Bu ya? Ada Pak ya? Tayamum muka, setelah muka lalu tangannya sampai sini saja. Ada kayak gitu ya. Di fikih-fikih, di kitab-kitab itu sampai siku, kayak wudhu. Jadi ya diusap yuk sampai siku, betul sampai siku. Ya, bukan cuman pergelangan tangan, bukan. Sampai siku. Nah, kita pakai yang di kitab-kitab saja, pakai mazhab Syafi'i yaitu sampai siku. Kalaupun ada yang ngajari sampai pergelangan tangan saja, ya sudah, itu pendapat lain. Yang penting kita ngikuti yang kuat yaitu sampai siku, karena ini dikiaskan dengan wudu. Dengan apa? Wudu. Wudu kita sampai pergelangan tangan atau sampai siku, Bapak Ibu? Sampai siku. Makanya kita pun kalau tayamum juga sampai siku. Bedanya apa? Tayamum gak ada membasuh kepala, gak ada membasuh kaki. Tayamum cuman muka sama tangan. Mana dulu? Wajah dulu atau tangan dulu? Wajah dulu baru tangan. Tapi kalau wudu, mana dulu yang dibasuh? Hah? Sama, wajah dulu. Wajah dulu juga. Tangan ini kan sunnahnya, urutannya faghsilu wujuhakum, basuh dulu wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai sampai siku kalian. Sama, tayamum pun juga begitu. Wa dukhuli waktu sholat, tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Udah nggak usah ditengok jamnya. Masuk waktu sholat baru boleh tayamum. Kalau belum masuk waktu sholat nggak boleh tayamum, atau tayamumnya tidak sah untuk sholat itu. Kita mau sholat, kita sedang sakit, kita mau pakai tayamum, nunggu adzan dulu. Sudah adzan baru boleh tayamum, baru sholat. Dan tayamum ini untuk sekali sholat fardu saja. Kamu sholat zuhur pakai tayamum, nanti sholat asarnya tayamum lagi, sholat maghribnya pakai tayamum lagi. Tayamum setiap sholat ganti tayamum lagi. Nggak boleh satu kali tayamum untuk 5 waktu, nggak bisa. Ya, nggak bisa, karena ini adalah bersuci yang darurat untuk sekali saja. Wa talabul ma'i, dan mencari air. Mencari air dikarenakan tidak ada air sama sekali, maka boleh pakai debu untuk tayamum. Wa ta'adzuru istimalihi, dan uzur menggunakan air. Ya kayak tadi, karena mungkin kalau kena air semakin parah sakitnya. Itu adalah syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Yang terakhir, debu yang digunakan harus debu yang suci. Tidak boleh debu yang di kandang-kandang lembu, nempel di pinggir-pinggir tembok kandang lembu, itu nggak boleh dipakai ya. Itu sudah pasti baunya bau pesing, bau ini nggak boleh dipakai. Atau yang ada di jalan yang pinggirnya selokan yang kotor, yaitu tanahnya kamu ambil untuk tayamum, jangan. Ambillah debu di pinggir-pinggir tembok-tembok begini yang bersih, contohnya kayak di masjid ya, yang bersih-bersih lah, di sekolah-sekolah
tapi jangan ambil debu yang kotor-kotor untuk tayamum, atau debu yang bekas kena najis, atau debu yang sudah dipakai, ditaruhlah di piring itu debunya, atau pasir yang lembut bisa untuk tayamum. Sudah dipakai, jangan dipakai lagi. Sudah dipakai, jangan dipakai lagi. Ini yang terakhir, debunya yang dipakai harus suci. Yang pertama tadi, satu, adanya udzur sebab perjalanan atau sakit. Yang kedua, masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, belum boleh tayamum. Yang ketiga, mencari air, memang nggak ada air. Yang keempat, uzur menggunakan air, karena kalau menggunakan air mungkin semakin bertambah parah sakitnya. Yang terakhir, debu yang digunakan adalah debu yang suci. Fardu-fardunya tayamum ada 4. 1, niat. Orang kalau mau ibadah apapun harus ada nih. Kayak mana niatnya tayamum? Niatnya tayamum kayak mana? Nawaitut tayamumah lillahi ta'ala gitu. Berarti nggak pernah tayamum gitu. Jadi kalau pas sakit nggak bisa kena air, kayak mana tayamumnya? Ya, saya niat tayamum. Nawaitut tayamuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Aku niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu lillahi ta'ala. Gimana? Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, aku niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala. Nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Niat itu dalam hati. Ada orang nggak tahu niatnya, gara-gara nggak tahu niat bahasa Arabnya, nggak jadi dia melakukannya. Contoh lagi kayak sholat jamak takdim, jamak takhir, ya, udah gitu dikosor lagi, lebih mumet lagi niatnya itu. Nah, saya yakin bapak-bapak yang di sini kalau disuruh bahasa Arab niat sholat jamak takdim, ya, niat sholat jamak kosor takdim dan jamak kosor takhir, ya, silakan niatnya kayak mana. Ada lagi yang gara-gara gak pandai niatnya ini bahasa Arab, udahlah sholat biasa aja lah. Kenapa? Gak pandai niatnya katanya. Padahal niat itu boleh bahasa Indonesia. Salah siapa nggak mau belajar fikih? Niat itu boleh bahasa Indonesia di dalam hati. Nggak mesti diucapkan. Kenapa diucapkan? Untuk membantu hati kita supaya niat ketika takbir. Karena mazhab Syafi'i itu niatnya waktu takbir. Aku niat sholat jamak kosor, ya, piye? Aku niat sholat duhur 2 rakaat dikosor, dijamak dengan sholat asar, jamak takdim, fardhu lillahi ta'ala. Ayo urutkan. Contoh nih, sholat duhur, sholat asar dilakukan di waktu sholat duhur. Nah, ini perjalanan jauh ke Tapsel, ke Aceh. Jadi boleh dikosor 2 rakaat. Sholatnya dilakukan di waktu duhur. Cemana niatnya? Usolli fardhu duhri berapa rakaat? 4, kan salah. Usolli fardhu duhri rakaataini. Loh, duhur kok 2 rakaat? Iya, kosron. Ya, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru jam'atak
takdimin fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Loh kok enak Ustaz, tak apal nih. Ngapal nih kayak cilik, mulai kecil dulu udah dihafalkan. Kalau bahasa Indonesia, aku niat sholat duhur 2 rakaat di qashar dijamak dengan sholat asar jamak takdim lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begitu. Ini loh, saya ngetes anak-anak ini. Ayo, niat sholat jamak takdim qashar sholat duhur asar, hampir nggak ada yang bisa. Praktek ibadah kelas 3 sanawi 1 pesantren, saya tes suruh baca, nggak ada yang bisa. Ayo, opo meneh wong-wong seneng kampung nek gak bener-bener dihafal lagi. Makanya ini kalau nggak pandai bahasa Arabnya, nggak usah bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting paham apa yang diniatinya. Atau kalau enggak, kita payah-payah ngikut imam, aku niat sholat seperti niatnya imam, sudah sah. Rupanya imamnya pun nggak pandai juga, ya alhamdulillah. Wah imam, niatnya cemana? Aku pun tak pandai. Ya, kok imamnya cemana kok nggak pandai? Aku pun pening ini. Banyak kali niatnya. Usolli fardal duhuri raka'ataini qasran majmu'an ilail asru jam'a takhirin. Kalau diakukan di waktu asar. Fardhulillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholatnya 2 rakaat. Makanya kayak tayamum ini pun harus dipelajari niatnya. Nawaitut tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Aku niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala. Langsung itu sambil gini Bu ya, ngambil debu sambil niat, aku niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala, baru diuyapkan. Gak boleh, nggak ada yang kena, harus kena semua. Semua yang nyelip-nyelip ini harus kena semua ya. Setelah rata, kemudian tangan. Ini ngusapnya nggak usah 3 kali, cuman sekali saja. Kadang ada orang diulangi 3 kali. Lo ngapain kok? Kan kayak wudhu 3 kali, nggak usah. Kalau tayamum cuma sekali saja. Nah, tayamum cuma sekali. Ya. Jadi begini, diketok dulu, udah sekali usap sudah. Gak usah 3 kali kayak wudhu, gak usah. Malah anak sing muridku takkan praktek sholat tayamum dulu sebelum sholat, malah kumur-kumur dulu. Lah kau ngapain? Tayamum saat kok ana kumur-kumur. Ya, kumur-kumur pakai debu, alhamdulillah. Ya, jangan salah. Nawaitut tayammuma listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Sudah ada pertanyaan?